Mana Mas Latif? Halo Sudah, Bu, Mas, J laporan siap, Mas Nur Hafid siap. siap. J Pak Budi bisa masuk ke join kelompok tiga, J. Oke, Mas Hafid, good luck ya. Bismillah, J, matur suwun. Ibu Fitri izin live. Di, Bu, itu sudah saya record, tidak Terima apa-apa ya, Bu? kasih. ya nggak apa-apa. Oke, saya Lang- join, J. Mentor sudah siap. Mentor sudah siap, Bu. Sebentar, J, Pak. Eh, Sebentar saya panggilkan mentornya, Pak. Tadi sudah masuk. Iya. Dan, Pak, saya tak ke tamat dulu, Pak. Coba manggil. Ya, Gimana keluarnya, Pak? Ini, Pak. Oh, live room. Live room ya, Pak? Oh, sampun, ya, Mas. Sampun sudah, masuk, nggih, sudah. Pak. Baik. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Siti Rohana selaku penguji, Bapak Haji Budi Mahbul. Ya, Bapak Haji Budi yang saya hormati selaku mentor dari peserta Muhammad Nur Hafid. Dipersilakan kepada Muhammad Nur Hafid untuk memaparkan rancangan aktualisasi maksimal 7 menit. Baik, Bapak. Izin share screen, J. Sudah direkam belum? Sudah saya rekam, Bapak. Oke, silakan. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan, Bapak? Ya, langsung saja dibacakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'd, yang saya hormati Ibu Siti Rohana, MAG selaku penguji rancangan aktualisasi, kemudian Bapak Ahmad Subhan SHI MSI selaku moderator dan pembimbing kami, kemudian yang saya hormati Bapak Haji Budi Mahbul SAGMM, eh, mentor saya. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, RA saya berjudul Digitalisasi Arsip Akta Nikah tahun 1970 sampai 1971 sebagai upaya modernisasi layanan di KUA Kecamatan Pegandon. Seperti itu Bapak. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Jadi KUA Kecamatan Pegandon ini dipimpin oleh Pak Haji Budi Mabul, nggih, berlokasi di Tegorejo, Pegandon, Kabupaten Kendal yang membawahi 12 desa. Kemudian saya sebagai calon penghulu walis pertama, tugas dan fungsinya yaitu pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, kemudian pengembangan kepenghuluan dan juga bimbingan masyarakat Islam. Nah, selanjutnya latar belakang ini ya ini pentingnya pengelolaan dokumen pernikahan oleh KUA. Pencatatan nikah di Indonesia itu diatur di Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ini yaitu akta nikah itu berfungsi sebagai bukti sah pernikahan, kemudian pengakuan hukum, kemudian keperluan administratif, kemudian penyelesaian masalah hukum dan juga perlindungan hukum. Nah, core issue yang saya ambil yaitu kurang optimalnya pengelolaan arsip dokumen pernikahan tahun lama di KUA Pegandon, Kendal. Eh, dari diagram Fishbone ini ada mainnya itu tidak ada eh, petugas khusus untuk arsip, kemudian hanya merangkap. Nah, kemudian yaitu masih kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen pernikahan. Kemudian materialnya kertas dokumen pernikahan itu kan
yang tahun lama itu mudah rusak dan lapuk dimakan usia seperti itu. Seperti itu dan juga belum terdigitalisasi. Metodenya sistemnya itu masih manual. Jadi belum terdigitalisasi, Bapak. Lanjutnya yang milionya keterbatasan anggaran pengelolaan dan juga lemari arsip kurang memadai seperti itu. Jadi nanti akibatnya itu ada kesulitan mengakses dokumen, bisa jadi nanti dokumennya hilang, bisa jadi nanti pelayanannya menjadi lambat dan seperti itu. Lanjut argumentasinya setelah melakukan observasi dan juga bertanya-tanya dan juga diskusi dengan yang lain teman-teman sini memang perlu adanya kegiatan digitalisasi tersebut, Bapak, Ibu. Gagasan kegiatan saya ya ini eh, konsultasi dengan Bapak Kepala KUA terkait inventarisasi dan digitalisasi Akta Nikah tahun 1970 dan sampai dengan tahun 71 ini. Kemudian eh, kegiatan selanjutnya penyusunan kode klasifikasi dan penataan arsip. Ya, langkah selanjutnya yang ketiga yaitu yang digitalisasi ini. Ini adalah langkah inti, Bapak, kaitannya scanning dokumen dan penyimpanan digital. Kemudian pembuatan direktori itu semacam folder-folder nanti di dalamnya ada tahun dan jumlah sekian seberapa. Selanjutnya setelah itu melakukan evaluasi dan penyerahan hasil kegiatan kepada Kepala KUA. Metrik rancangan aktualisasi ini tadi kegiatannya konsultasi itu ya ini tahapan kegiatannya melakukan konsultasi awal, kemudian mendapat arahan, kemudian mengumpulkan dokumen akta nikah itu yang tahun 70 dan 71, kemudian memeriksa kelengkapan, kemudian menyusun data inventaris awal. Outputnya yaitu dokumentasi saat saat konsultasi dan juga catatan-catatan dari mentor seperti itu. Kemudian ada data jumlah dokumen seperti itu. Lanjut penyusunan kode klasifikasi, yakni menyusun pengkodean dokumen berdasarkan tahun dan nomor akta seperti itu. Lanjut yang ketiga digitalisasi dokumen atau scanning. Kami melakukan scanning dokumen dengan menggunakan perangkat HP, Bapak. Filenya nanti berupa PDF. Kemudian lanjutnya menyimpan file dalam folder komputer dan juga cloud Google Drive seperti itu. Melakukan Waktu 2 menit lagi. melakukan pembuatan file dengan format PDF. Selanjutnya selanjutnya yang empat, pembuatan direktori arsip digital dan format pencarian sederhana. Membuat folder digital per tahun, kemudian menyusun ke dalam Google Sheet seperti itu agar bisa dilakukan indeks pencarian. Hasilnya berupa file Excel atau Google Sheet. Nanti Google Sheet Bapak Ibu, nggih. Kemudian hasilnya lagi folder arsip digital. Yang terakhir yaitu evaluasi dan dokumentasi hasil kegiatan. Mendokumentasikan kegiatan berupa foto dan laporan hasil digitalisasi arsip. Kemudian membuat laporan akhir dan menyampaikan memberikan menyusun rekomendasi kepada Kepala KUA terkait itu. Kemudian jadwal kegiatan Bapak Ibu ini berlangsung dari minggu 1 sampai minggu kelima ini dari tanggal 11 sampai tanggal 12 September. Ini di minggu pertama ada konsultasi dan juga penyusunan kode. Kemudian di minggu kedua dan ketiga ada digitalisasi dokumen. Ini karena dokumennya banyak membutuhkan waktu yang lumayan. Kemudian yang keempat ini pembuatan direktori ini juga minggu ketiga dan keempat. Yang terakhir evaluasi dokumentasi hasil kegiatan digitalisasi minggu keempat dan kelima. Kendala dan antisipasi. Kendalanya mungkin yang pertama yaitu waktu konsultasi terbatas karena terkadang memang Ya, waktu habis. nggih. Selanjutnya kepada Bapak Haji Budi, kami persilakan untuk memberikan penguatan. Waktu maksimal 4 menit. Kasih ya, terima kasih ibu anak yang berbicara yang saya hormati Mas Rahmat. Terima kasih Bapak dan Ibu di sini
Saya selaku mentor dari Mas Muhammad Al-Hafid sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh beliau. Karena memang sudah menjadi tugas dari KUA untuk melakukan pengarsipan dan itu terjadi kendala yaitu karena kemarin-kemarin itu dari sumber daya manusianya kurang. Maka kami sangat terima kasih ketika kemudian dapat penghulu dan kemudian beliau punya kemauan untuk kemudian mengarsipkan data eh, data nikah. Ini memang diambil tahun 70 sampai tahun 71 karena memang waktunya yang tugasnya ini terlalu pendek. Dan sebenarnya insya Allah akan kami harapkan berkelanjutan sampai ke dokumen-dokumen yang tahun tua-tua. Itu justru sampai tahun 80 kemudian tahun 60. Nah, kenapa kemarin saya arahkan ke tahun 70? Karena tahun 70 ini lagi banyak yang mencari di tahun-tahun itu. Kalau 80 mungkin masih ada salinannya di masing-masing punya buku nikah masih ada. Tahun 70 mungkin sudah pada meninggal, kemudian pada hilang. Masyarakat banyak yang mengakses ke tahun 70-an. Maka kami kemarin mengarahkan untuk apa di tahun ini diharapkan di tahun 70-an itu kata Ibu. Sekali lagi kami mendukung sekali kegiatan dari Mas Hafid ini semoga bisa berkelanjutan pada realisasi arsip tahun-tahun yang lebih banyak. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Yang Terima kasih Bapak Haji Budi. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Haja Siti Rohana, dipersilakan menyampaikan ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Mas Subhan selaku mentor. Terima kasih kepada Bapak Haji Budi Mahbul selaku mentor dan Kepala KUA ya yang memberikan dukungan, memberikan penguatan kepada Mas Nur Hamid selaku peserta Latsar. Baik, secara umum rancangan Mas Muhammad Nur Hamid sudah bagus dan didukung oleh Bapak Mentor sehingga nanti untuk aktualisasi bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan Amin. memberikan kontribusi besar terhadap KUA eh, di wilayah Bapak. Eh, Namun ada beberapa catatan yang perlu dilengkapi oleh Mas Nur Hamid. Mas Nur Hamid dalam hal memperoleh isu, ya, J, memperoleh isu ada 5 isu yang dipilih itu atas J, dasar kira-kira apa adjustment, apa atas dasar apa subjektif penjenengan. J, Ibu, karena memang urgensinya terkait juga kebutuhan masyarakat. Dari isu 5 itu kan saya isu yang pertama tadi ini kurang optimalnya pengelolaan arsip Mm-mm. dokumen pernikahan Mm-mm. tahun lama, kemudian kurangnya eh, kurang optimalnya bimbingan perkawinan, Eh, Maaf, kemudian ya, J, sebentar. Ada kurangnya. kurang Itu optimalnya Bu, kurang eh, optimalnya eh. maksudnya, kurang optimal maksudnya. Kok ngerti nek kurang optimal? Karena Skondi. sudah ada kegiatannya, cuma kan memang masih masih belum optimal. Seperti kadang misalkan yang tadi itu BIMWIN itu kadang ada yang memang tidak bisa hadir karena ada kerja seperti itu. Kemudian yang saya ambil ini karena kebutuhannya memang mendesak dan ketika orang eh, datang, masyarakat datang, Bu mau melakukan duplikat, gitu, melakukan legalisir, nah dicari datanya itu kan lama, membutuhkan waktu karena harus ke ruang arsip, membuka-buka, Mm-mm. Nah, sedangkan kita itu J, maaf yang disampaikan oleh Mas Nur Hamid, J, kalau ditulis dengan singkat di deskripsi, dulu Kak kelihatannya udah ketemu saya ya. J jenengan yang Deskripsi itu eh, harus J, ditulis. Nggih, J, jenengan kok ngerti nek anu apa dundang Binwin ndak datang itu dasarnya apa? Nah, mungkin berdasarkan pengamatan, berdasarkan oh, J observasi tadi kayak J, gitu J, observasi langsung gitu. J, Atau mungkin juga berdasarkan arsip, ya, dokumentasi arsip ya tentang J, catatan. Nah, itu nanti dilengkapi kelima-limanya dilengkapi ya, Mas. J, J, Bu. Dasar yang ditulis itu dari mana sehingga nanti kalau eh,
itu karya jenengan ditaruh di perpustakaan, sesuk ditiru meneh karo peserta latsar berikutnya di jenengan kan gitu ya. Oh, nggih, Oke. nggih. Terus yang kedua, iki mergo ledo apa copy paste tiru-tirunan ki bareng-bareng ngono ya, masal gitu ya Mas. Pripun, Bu? Ini yang tentang SE surat edaran itu dari Bimas Islam. Apal enggak? Bimas Islam, surat edaran. Mm-mm, mm-mm. Gas itu apa? Oh, gerakan eh, aksi sadar pencatatan itu, Bu. Mm-mm. Pencatatan Iya. nikah. Nggih. Mm. Itu kan sing mudeng jenengan nek ditakoki, tapi di dalam tulisannya ora mudengke karena Oh, tidak ditulis lengkap. oh, Mestinya nggih. ditulis nggih, ditulis lengkap berdasarkan surat edaran tentang Nggih. apa gerakan apa-apa lagi ditulis dalam kurung itu SE gas itu dalam satu singkatan apa terputus. eh singkatan sih itu, Bu. Memang SE gas apa gas saja. Sebentar, Bu. Ya udah Eh, nggih. nanti Nanti saya dilihat buka lagi ya. lagi, nggih, nggih. Heeh. Karena kan SE surat edaran, terus Nggih. gas itu kan sendiri. Nggih. Dan itu ditulisnya kan harus lengkap ya. Nggih. Terus kayak dalam kurung itu singkatannya apa gitu. Biar Nggih. mudeng Kiki apa karepe. Terus gini Mas, Nggih. urutan di dalam menuliskan regulasi, ini kan regulasi ya. SE Nggih. gas itu kan termasuk regulasi. Itu dari atas, dari Kementerian Agama langsung Bimas Islam ya ini dari Bimas Islam berdasarkan peraturan atau SE berdasarkan surat edaran dari Bimas Islam tentang ini gas gitu ya. Nggih. Nah, terus saya sebagai peserta latsar eh, ingin memberikan kontribusi untuk gerakan itu. Bukan bukan jenengan sebagai peserta latsar membuat dulu lagi eh, Bimas Islam menanggapi nggak gitu kok Ale ya. Bimas Islam ditulis Oh. ning dhuwur sik, kayak jenengan itu menanggapi dari surat edaran tersebut. Gitu. Oh, itu di file RA saya berarti, Bu. Mm-mm. Lah iya toh. Orang ming jenengan kabeh kancane yo yo le nyontek bareng-bareng kuwi toh. Kok ya Mas? Kayaknya ndak ada yang kaitan gas ya, Bu, di saya soalnya. Hmm? Jenengan tentang apa? Pencatatan nikah toh? Buat tentang pengarsip, Bu. Arsip, Oh, Pak Arsip ya. Oke, oke. Oh iya, tentang arsip. Oke. J Baik. arsip. Oke. Oke. Terus selanjutnya, Mas. J, Di dalam langkah-langkah, J, kedap. Heeh. ini kan yang Mas Abdul Hamid tuh. Sanes, Bu, Nur Oh, Mas Hafid, Nur. Bu. Oh iya, iya. Oke, J. oke. Oke, oke. 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 Baik. Langkah-langkahnya apa saja? Langkahnya. Ini, Bu, tentang pengarsipan ini langkah-langkahnya konsultasi dengan Bapak Kepala, kemudian Heeh, melakukan inventarisasi terkait dokumen akta nikah heeh. tahun 70 dan 71. Oke, Kemudian sudah bagus tuh. Heeh. penyusunan kode klasifikasi dan penataan arsip fisik. Artinya kan Mm-mm. kadang fisiknya kodenya apa aktanya kadang penempatannya masih berantakan lalu saya Oke. rapikan. Kemudian Iya, iya. Heeh. selanjutnya yang ketiga itu digitalisasi ini Oke. Baik. melakukan scanning pada dokumen akte Oke. tahun tersebut. Lalu Oke. pembuatan folder direktori arsip, folder tahun Oke. 70 dan folder tahun 71 seperti itu. Untuk Eh, evaluasinya gimana? di ini Setelah dibuat. Mm-mm. J nomor 5 ini Bu, tahapan nomor Mm-mm. 5 kegiatan nomor 5 evaluasi dan dokumentasi hasil kegiatan digitalisasi, melakukan evaluasi dan menyerahkan hasil evaluasi kepada Bapak Kepala, lalu menyampaikan mungkin rekomendasi nanti ke depan bisa kayak gini Bapak, kayak gini Bapak. Gitu. Iya, oke. Untuk evaluasi jangan hanya kepada Bapak Kepala, Oh kepada teman nggih, sejawat juga gitu oh ya. nggih, Teman nggih, sejawat siap. suruh baca gitu ya. Oke, Nggih, eh, kelihatannya ini pekerja metrik apa? Arsip itu pekerjaan sulit, tapi kita ora begitu viral gitu ya Mas ya. Beda injil kalau Kak, buat konten apa-apa gitu. Tapi ini kan jelimet gitu ya. Tapi ya, bagus langkahnya sudah bagus. Ya, Dan itu waktu. dilakukan. Nggih. Cukup nggih, Mas, nggih, untuk dilengkapi lagi dan nggih, nggih Ibu, diperbaiki terima lagi. kasih atas Nggih, terima kasih. masukannya nggih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Sidrohana, Nggih. Bapak Haji Budi,
dan Mas Nur Hafid. Selamat Nggih, melaksanakan rancangan aktualisasi. nggih. Silakan Nggih. bisa leave room dan mohon Matur dipanggil nuwun, Pak peserta Budi. berikutnya. Nggih. Terima Nggih. kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatan yang Nggih. telah Nggih, nggih. diberikan. Nggih. Ya, Barakallah, ya. nggih. Minta tolong dipanggilkan peserta berikutnya ya. Nggih, ini saya stop share dulu nggih, Bapak. Ya, Nggih. oke. Masih berapa Mas Subhan? Ini Dua saya, lagi, Bu. Bu, saya recordnya saya stop nggih. Ya, Nggih. silakan stop, Mas.